Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah cara hidup orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara, kita adalah orang-orang berdosa, dan dosa kita tidak terhingga banyaknya saudara, tidak terukur, tidak terhitung banyaknya. Dan upah dosa kita adalah maut. Dan semua orang telah berbuat dosa, termasuk saya dan saudara. Dan kalau upah dosa adalah maut, upah dosa adalah neraka, dan kita adalah orang-orang yang berdosa, di mana dosa-dosa kita begitu besarnya, maka selayaknya kita masuk neraka. Itu sebabnya saudara, semua manusia seharusnya masuk ke neraka karena dosa-dosa mereka. Dan tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari maut. Karena semua orang telah berbuat dosa, maka apapun yang dia lakukan, semua perbuatan dan tindakannya tetap berada di dalam dosa. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita harus berbuat baik supaya kalau perbuatan baik kita lebih banyak dari dosa kita, maka kita akan dilayakkan masuk sorga. Saudara, sorga itu sempurna, sorga itu suci, kudus. Tak ada satu dosa pun bisa masuk ke dalam. Artinya apa saudara? Sebanyak apapun perbuatan baik saudara, satu saja dosa saudara, saudara tidak layak masuk ke sorga. Itu sebabnya dengan agama apapun, dengan perjuangan apapun, sebenarnya manusia tidak mungkin masuk sorga, karena semua manusia telah berbuat dosa. Itu sebabnya saudara, Allah turun ke dunia, karena manusia tidak akan bisa membangun jembatan sampai ke sorga. Itu sebabnya Tuhan sendiri yang turun ke dunia, dan kemudian dia serahkan hidupnya untuk menggantikan kita. Dia rela mati, dia rela menderita untuk kita saudara. Dia Allah yang begitu baik. Aku yang berdosa, saudara yang berdosa, tapi dia yang merendahkan diri, dia turun dari sorga, dia rela menjadi manusia yang hina, dan kemudian mati di kayu salib. Begitu menderitanya dia, begitu sakitnya dia, oleh karena dosa-dosa kita. Dia menggantikan kita saudara, dia rela mati untuk kita. Dan hanya Yesus yang melakukan itu. Tidak ada nabi manapun yang pernah melakukan itu, karena nabi-nabi juga manusia biasa dan mereka juga berdosa. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, dia tidak berdosa,
Karena dia tidak berdosalah, maka kita yang berdosa ini bisa dia tanggung. Dosa-dosa kita bisa dia tanggung. Dan akhirnya dia berkorban bagi kita, saudara. Tahukah saudara berapa besar harga yang telah dibayar untuk kita? Berapa besar harga yang Yesus bayar supaya saudara bisa diselamatkan melalui iman kepada Dia. Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini, saudara. Kita akan merenungkan betapa besar harga yang Yesus bayar, dan kita akan belajar bagaimana dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang sudah dibayar dengan harga yang mahal. Dengan kerinduan, saudara, melalui renungan ini saudara memahami dan saudara sadar betul betapa mahal harga yang sudah dibayar oleh Yesus bagi kita, dan kemudian kita akan menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kalau saat ini saudara menyadari betapa mahal harga yang Yesus bayar bagi saudara, silahkan saudara jelaskan di kolom komentar saudara. Tuliskan di sana, ungkapkan di sana kesadaran saudara betapa besarnya dosa-dosa saudara sudah dibayar oleh Yesus, Sang Juru Selamat kita. Puji Tuhan, saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Firman Tuhan akan digali secara objektif dan dijelaskan secara sistematis supaya saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa mereka telah dibayar dengan bayaran yang mahal. Di mana ayat yang ke-18 dikatakan,
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, ditegaskan di sini bahwa hidup kita adalah kehidupan yang sia-sia sebenarnya, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kehidupan kita kehidupan yang tiada berarti, kehidupan yang sia-sia. Bahkan dikatakan di ayat 24, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Artinya tak ada gunanya sebenarnya, tak ada artinya, tak ada harganya sebenarnya. Kenapa? Karena sudah cemar oleh dosa. Tetapi saudara, Allah yang menciptakan kita, bagi Dia kita sangat berharga. Itu sebabnya Dia mau membayar kita, menebus kita dengan bayaran yang mahal. Dikatakan bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah menebus kita dengan bayaran yang mahal, saudara. Sekalipun sebenarnya oleh karena dosa kita tidak berguna, kita tidak ada artinya. Kita seperti bunga rumput yang pagi mekar sore layu. Hidup kita sama sekali tidak ada arti sebenarnya. Tetapi karena bagi Tuhan kita begitu berharga, kita dibayar dengan bayaran yang mahal. Saudara, tidak akan ada orang yang mau mati untuk saudara kecuali Yesus. Hanya Dia yang mau mati bagi kita yang tiada berguna ini. Hanya Dia yang mau mati dan menebus kita yang tiada artinya ini. Karena bagi Dia kita begitu berharga, maka Dia bayar kita dengan darah yang mahal. Kita dibayar dengan bayaran yang begitu mahal, saudara. Nah, saat ini yang saya rindu kita belajar, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita. Kalau hidup kita sudah dibayar dengan begitu berharga, dengan begitu mahal, bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita. Dikatakan ayat 18 tadi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sebab kamu tahu. Jadi ada alasan atau ada hal yang dijelaskan sebelumnya, dan dasar dari penjelasan itu adalah karena kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ada nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh Petrus di ayat-ayat sebelumnya. Dan alasan dari nasihat itu adalah karena kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia dengan bayaran yang mahal. Itu artinya saat ini, saudara, karena saya dan saudara sudah dibayar dengan bayaran yang mahal, maka ada beberapa nasihat yang harus kita kerjakan. Ada beberapa prinsip firman Tuhan yang harus kita laksanakan dalam hidup kita. Yang pertama di ayat 13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, Petrus menegaskan di sini kepada umat-umat Tuhan supaya siapkan akal budi, waspada dan letakkan pengharapan, dan itu dipersiapkan semua terhadap atau ke arah atau menuju kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu Yesus menyatakan dirinya pada kedatangannya yang kedua kali. Artinya apa, saudara? Bahwa akal budi kita, pengharapan kita, atau segala sesuatunya dalam kita menjalani hidup kita, kita tujukan kepada kekekalan. Atau dengan bahasa lain, kita harus fokus kepada kekekalan. Jangan ditipu oleh dunia ini, jangan larut oleh dunia ini. Tetapi sebagai orang yang sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, fokuslah kepada kekekalan, berharaplah kepada kekekalan. Isilah pikiran saudara dengan pikiran-pikiran masa depan, yaitu kekekalan. Saudara, tidak salah kalau hari ini kita bekerja, berjuang, berbisnis, berusaha,
Melakukan yang terbaik untuk kehidupan sekarang ini tidak salah, saudara. Memang seharusnya pun kita lakukan yang terbaik untuk hidup yang sekarang ini. Tetapi saudara, pengharapan kita harus ditujukan kepada kekekalan. Artinya apa? Saudara berjuang hari ini bukan untuk kehidupan hari ini, tetapi untuk kekekalan. Karena segala sesuatu yang ada hari ini kita akan tinggalkan. Itu sebabnya fokuslah kepada kekekalan. Sebagai orang yang sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, kalau saudara sudah percaya bahwa Yesus sudah mati bagi saudara, Dia telah korbankan darahnya bagi saudara, maka hari ini saudara harus fokus kepada kekekalan. Pengharapanmu harus tertuju kepada kekekalan. Silakan bekerja berjuang di dunia ini saudara, tetapi fokus dari semuanya itu, tujuan dari semuanya itu haruslah kepada kekekalan. Itu yang pertama. Sebagai orang yang sudah dibayar dengan bayaran yang mahal, fokus kita harus kepada kekekalan. Dan kemudian yang kedua, saudara, ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kemudian ayat 8, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kedua yang dinasihatkan saudara, supaya kita tidak hidup berdasarkan hawa nafsu, tidak hidup berdasarkan dunia, tidak hidup dalam dosa, tetapi hidup sebagai anak yang taat, hidup dalam kekudusan. Kuduslah sebab Allah kudus. Artinya kalau kita sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, Yesus telah rela mati supaya kita ditebus dan disucikan dan dikuduskan, maka seharusnya kita juga berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Taati firman Allah kalau saudara rindu hidup dalam kekudusan. Jangan turuti dunia ini, jangan turuti nafsu dunia, jangan turuti dosa, tetapi hiduplah mentaati firman Tuhan. Kuduslah kamu sebab Allah yang engkau sembah adalah Allah yang kudus. Jadi yang kedua saudara, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan. Hari ini bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah saudara hidup dalam kekudusan, ataukah saat ini saudara masih hidup bergelimang dengan dosa? Saudara masih menikmati dosa. Dengar saudara, Yesus telah rela membayar harga yang mahal supaya saudara disucikan, dikuduskan. Jangan salibkan Yesus yang kedua kali melalui dosa-dosa kita saudara, melalui kehidupan dalam dosa. Artinya apa? Jangan anggap rendah pengorbanan Yesus yang telah Dia korbankan bagi kita, tetapi hargailah itu dengan hidup dalam kekudusan. Kemudian yang terakhir saudara, sebagai orang yang sudah ditebus dengan bayaran yang mahal, maka yang harus kita lakukan ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Yang ketiga saudara, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita diperintahkan untuk hidup takut akan Allah sebagai Bapa kita. Karena Yesus menebus kitalah, maka kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Karena penebusannya lah, sehingga kita layak memanggil Dia sebagai Bapa. Dia memposisikan diri sebagai Bapa bagi kita. Sungguh luar biasa saudara. Tetapi saat ini sebagai orang yang telah ditebus, dan kita dilayakkan menjadi anak-anaknya, sehingga kita layak memanggil Dia sebagai Bapa, maka yang harus kita lakukan adalah hiduplah takut akan Dia. Hiduplah takut akan Allah. Saudara, itu yang sulit ditemukan hari-hari ini. Orang yang hidup takut akan Allah. Manusia sudah lebih takut kepada situasi, takut kepada kondisi, takut kepada pimpinan, takut kepada manusia, daripada takut kepada Allah. Tetapi saat ini, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan dengan bayaran yang mahal, hiduplah takut akan Allah. Jalani hari-hari saudara dalam takut akan Allah.
Puji Tuhan saudara, di pagi hari ini kita sudah belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, di mana kita oleh karena iman kepada Yesus, kita telah ditebus dengan bayaran yang mahal. Dan sebagai orang yang telah ditebus dengan bayaran yang mahal, yang harus kita lakukan adalah supaya kita fokus kepada kekekalan, bukan fokus kepada dunia. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup dalam kekudusan karena Dia telah menguduskan kita. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah hidup takut akan Bapa yang telah rela berkorban, yang telah mengorbankan segalanya bagi kita. Maka kita harus jalani hidup takut akan Dia. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita dilayakkan menjadi anak-Nya, kita dilayakkan memanggil Dia sebagai Bapa. Itu sebabnya takutlah akan Dia. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Biarlah jalani segala aktivitas saudara dengan kesadaran bahwa saudara orang yang telah ditebus dengan bayaran yang mahal, dan lakukan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa buat segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi, buat komitmen dalam hati kita semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu,
nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka, di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu, sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan, berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju. Berkati mereka, berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan, pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini
ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat hari ini, dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan memulai hari mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara.